Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabil khusus para talabatul ilmi di Ma'had Riyadhul Jannah. Hafizakumullah. Kajian kali ini masih melanjutkan bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala tentang ilmu, hakikat kehidupan dunia, surga dan neraka, serta bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 baris yang terlewatkan tadi malam. Kita baca kali ini. Qala rahimahullahu ta'ala, wa in u'tita fihi tula ba'in, wa qala an-nasu innaka qad alimta, fala ta'man su'alallahi anhu, bitawbikhin alimta fahal amilta. Fara'sul ilmi taqwallahi haqqan, walaysa bi an yuqala laqad ra'usta. 3 bait ini Al-Imam Al-Ilbiri rahimallahu ta'ala mengingatkan bahwa konsekuensi berilmu adalah beramal. Karena ilmu yang tidak diamalkan seperti harta yang zakatnya tidak dikeluarkan, ibarat pohon walaupun tinggi menjulang, besar, lebat, banyak ranting dan dahan, sudah banyak biaya yang dikeluarkan, tenaga terkuras, menantinya juga sudah cukup panjang, tapi tidak membuahkan. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa in u'tita fihi tula ba'in. Jika seandainya engkau sudah mendapatkan karunia, ilmu yang cukup, wa qala an-nasu innaka qad alimta, sehingga banyak orang menilai dan mengatakan, sungguh kamu orang berilmu ya. Fala ta'man. Maka sekali-kali kamu jangan merasa aman su'alallahi anhu. Karena ada pertanyaan dari Allah tentang ilmu yang telah engkau miliki itu. Bitawbikhin. Pertanyaan dari Allah itu pertanyaan yang taubikh, celaan. Alimta, fahal amilta. Engkau sudah tahu, punya ilmu. Fahal amilta, apakah sudah engkau kerjakan, telah diamalkan? Fara'sul ilmi taqwallahi haqqa. Karena inti ilmu adalah bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benarnya. Walaysa bi an yuqala laqad ra'usta. Ilmu itu tidak ditentukan dan tidak dinilai dengan pendapat dan penilaian orang bahwa laqad ra'usta, engkau sudah mencapai kedudukan yang tinggi. Ikhwati fillah rahimakumullah, mana yang lebih berat? Proses mencari ilmu ataukah mengamalkannya? Maka jawabannya sama-sama berat. Menuntut ilmu itu berat.
mengamalkannya pun berat. Menuntut ilmu berpahala. Dan pahalanya banyak. Mengamalkannya juga tidak kalah banyak pahalanya. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ilmu belumlah dikatakan ilmu jika tidak diamalkan. Amalan apalah artinya kalau tidak dibangun di atas ilmu. Banyak ilmu tetapi tidak diamalkan. Akhirnya akan hilang. Banyak juga orang beramal karena tidak didasarkan ilmu, akhirnya hanya sia-sia belaka. Kenapa? Karena tata cara pelaksanaan amalan itu ternyata tidak syar'i. Tidak sesuai petunjuk dan arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia semangat untuk beramal, tetapi keikhlasan itu tidak mengiringi. Ya, karena dia tidak tahu ilmunya. Hanya sekedar semangat beramal, berusaha keras untuk beribadah, namun tidak diiringi dan tidak dibangun di atas pondasi ilmu yang mapan. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, 3 bait ini memang secara khusus disebutkan oleh Al-Imam Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Untuk jangan sampai seseorang itu merasa sudah cukup. Dia menyangka ilmunya telah mumpuni. Jangan sampai berpandangan seperti itu. Kenapa? Karena sebanyak-banyaknya ilmu yang sudah dipelajari, itu tetap saja sedikit. Andaikan semua yang kita punya, umur, harta, tenaga, semua dihabiskan untuk menuntut ilmu, tetap saja ilmu yang diperoleh hanya sebagian. Dari semua ilmu yang ada di atas muka bumi ini, itu pun masih sangat sedikit dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas itu. Maka tidak sepantasnya seseorang itu merasa telah mengetahui segalanya. Karena kalau sudah merasa seperti itu, maka semangat menuntut ilmunya itu akan turun. Bahkan tidak berbekas. Dia sudah merasa bisa, dia sudah menganggap tahu, buat apa menuntut ilmu. Akan berbeda halnya kalau seseorang selalu ingat dan terus menyadari bahwa ilmunya masih sangat rendah. Dia jahil. Banyak hal yang belum dipelajari. Maka semangat thalabul ilminya itu akan tetap terjaga. Akan tetap terjaga. Tidaklah dikatakan orang yang berilmu ketika seseorang itu sudah merasa cukup dan tidak lagi menuntut ilmu. Itu bukan alim namanya. Itu jahil. Orang yang alim adalah orang yang selalu sadar bahwa dirinya jahil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qala an-nasu innaka qad alimta. Al-Imam Al-Ilbiri rahimallahu taala mengingatkan kita untuk jangan sampai lupa diri karena disanjung, karena dipuji. Wah, kamu pinter. Wah, kamu bahasa Arabnya fasih. Bacaan Al-Qur'anmu bagus. Hafalanmu cepat. Ingatanmu tajam. Kamu menguasai sejarah dan sirah ya. Pemahaman dan pengetahuan tentang fikih saya akui. Kamu sangat luas. Nah, ketika puji-pujian seperti itu ada, walaupun tidak disetting, tidak didesain secara sengaja, muncul begitu saja spontanitas. Mungkin ya, orang ingin memotivasi, atau mungkin tanpa dia sadari justru itu pujian yang berlebihan.
Maka yang dipuji dirimu itu, jangan kemudian malah lupa diri. Termakan pujian dan sanjungan yang justru akhirnya menjatuhkan dan membinasakan. Oh iya ya, fasih juga saya. Oh iya ya, bacaan Al-Quranku merdu juga ya. Oh iya ya, memang tak pikir-pikir cepat juga saya menghafal Al-Quran. Betul, ingatanku tajam. Iya, fikihku nilainya selalu istimewa. Oh iya, sejarah dan sirah, kalau udah diskusi, memang saya yang paling menguasai majelis. Akhirnya termakan oleh pujian, menjadi korban sanjungan. Dia lupa bahwa pujian dan sanjungan itu adalah bentuk dari ujian. Menguji dia. Sadarkah bahwa sebenarnya apa yang telah dia ketahui itu masih sangat sedikit. Oleh sebab itu, fala ta'man su'alallahi anhu. Tahapannya tidak hanya berhenti sampai di situ. Semangat, belajar, sabar, menjalani semua pengorbanan dan penderitaan yang macam-macam bentuknya itu, lalu memperoleh hasil yang menggembirakan, bahkan diakui dan dipuji banyak orang. Apakah sampai di situ saja tahapannya? Bukan. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus dilalui. Berikutnya apa? Ya mengamalkan. Bukan sekedar tahu, tapi bagaimana dia mempraktekkan apa yang telah dia tahu. Maka Imam Al-Ilbiri rahimallahu ta'ala mengingatkan, fala ta'man su'alallahi anhu. Jangan merasa aman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan hal itu. Dan pertanyaannya bitaubihin. Pertanyaan itu pertanyaan celaan. Alim tafahal amilta. Kamu sudah berilmu. Diamalkan. Maka Nabi SAW ketika menjelaskan bahwa besok pada hari kiamat, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in, dalam hadis Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwa setiap hamba kedua kakinya akan tetap pada posisinya, tidak berubah, tidak bergeser ke kanan, tidak bergeser ke kiri, tidak maju ke depan, tidak mundur ke belakang, tetap pada posisinya. La tazulu qadama 'abdin hatta yas'ala an arba'in, sampai dia bisa menjawab, karena ada 4 pertanyaan yang akan diajukan kepadanya. Satu dari 4 pertanyaan itu apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Yang pertama jelas, an umrihi fima afnah, umurnya yang 20 tahun itu atau kurang, yang 30 tahun itu atau lebih, ada yang 50, 60 sampai 70 tahun, bahkan 80, bahkan mencapai angka 100. Itu fima afnah. Digunakan buat apa? Wa an jismihi fima ablah. Selain umur, fisik dan badan kita ini, tangan, kaki, kemudian kemampuan secara jasmani, semua organ tubuh kita, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fima ablah. Dipergunakan buat apa saja. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Perihal ketiga yang akan ditanya adalah harta. Diperoleh dari mana? Digunakan untuk apa? Kemudian yang keempat, an ilmihi fima amila bihi. Dia akan ditanya tentang ilmu yang sudah dipelajari itu. Fima amila bihi.
bagaimana dia mengamalkannya. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya terkhusus para santri, barakallahu fikum, mengamalkan ilmu, jangan menunggu dinyatakan lulus dari suatu sistem dan jenjang pendidikan. Mengamalkan ilmu itu jangan menunggu kalau sudah menjadi alumni. Mengamalkan ilmu itu bukan nanti, kalau sudah tidak di pondok lagi. Tapi bagaimana kita punya tekad dan keinginan yang kuat bahwa mengamalkan ilmu itu sejak pertama kali kita tahu. Jadi pondok pesantren itulah kita mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Karena justru di pondok pesantren kita akan terdukung dan terbantu untuk mengamalkan ilmu. Di luar sana, kalau nanti belum tentu ilmu yang sudah kita pelajari itu bisa diamalkan dengan baik, dengan nyaman. Karena banyak yang punya mindset, cara berpikir seperti itu. Di pondok itu belajar. Pokoknya belajar. Sampai tidak disadari akhirnya terbawa pada pemikiran bahwa, oh berarti mengamalkannya nanti. Oh tidak seperti itu. Di pondok itu belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Yang kita pelajari sudah cukup banyak. Karena tiap waktu bertambah dan berkembang materi yang disampaikan. Materi pelajaran yang disampaikan. Maka semestinya ya di pondok inilah kita praktekkan, kita amalkan. Hak-hak bertetangga itu bukan diamalkan nanti. Jangan kemudian, memang di pondok bisa diamalkan tentang adab-adab bertetangga. Oh ya tentu bisa. Apa sih pengertian tetangga? Siapa sih yang bisa dikatakan sebagai tetangga? Justru kita mulai melatih dan membentuk diri, mengamalkan adab-adab bertetangga itu di mana? Di sini. Di sini. Ada yang tetangga kanan kiri, di balik tembok dan pagar. Tetapi jangan lupa, kita juga punya tetangga di asrama. Kamar sebelah, ruang di atas, kalau yang berada di bawah. Ruang yang di bawah, kalau dia berada di atas itu tetanggamu juga. Terapkan itu dari sekarang. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan, oh nanti dipraktikkan. Bukankah ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan dan menekankan buat kita tentang wajibnya tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? Dalam hal apapun sesuai dengan posisi dan fungsinya. Karena kalau tidak dibentuk dari sekarang, takutnya terlambat. Sehingga susah untuk mengubah kebiasaan yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Itu yang kita takutkan, terlambat. Sehingga prosesnya lama, susah pula. Tapi kalau itu sudah dipraktekkan dari sekarang, tanggung jawab itu luar biasa. Tanggung jawab bisa kita sebut dengan amanah. Ayat dan hadisnya sangat banyak. Ya, tanggung jawabmu masing-masing kan ada. Kalau misalkan kamu bertanya, lah memang tanggung jawab saya apa? Nah itu jadi masalah besar. Ketika seseorang tidak menyadari bahwa dirinya itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Tanggung jawab pada waktu yang Allah berikan untuknya. Tanggung jawab pada barang-barang yang dia miliki. Tanggung jawab
belajar, tanggung jawab merawat bangunan dan inventaris, tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz atau pengajarnya. Itu semua adalah tanggung jawab. Itu adalah amanah. Tahukah kita apa yang menjadi catatan? Dan itu baik. Harus kita terima untuk kemudian berbenah diri. Teman-teman kita, mereka yang profesinya adalah para pengusaha, yang punya unit-unit kerja, yang kemudian dalam tanda kutip dititipi anak-anak ikhwan untuk bekerja di tempatnya. Banyaklah pedagang, kantor, bengkel, mekanik. Ya pada akhirnya sampai di sana juga sebagian anak-anak kita. Tidak secara keseluruhan, ada prosentasenya. Tapi apa yang dikeluhkan? Anak-anak itu tidak punya tanggung jawab. Iya, ilmunya oke lah diterima, diakui. Hafalannya bagus, akhlaknya juga baik lah. Tapi aspek tanggung jawabnya ternyata kurang. Aspek tanggung jawabnya ternyata kurang. Contoh secara spesifik adalah merawat inventaris. Di tempat kerja manapun itu ada barang-barang yang sifatnya inventaris kerja. Entah itu meja, kursi, lemari, kemudian komputer atau laptop, printer, kemudian alat-alat masak di dapur, kemudian alat-alat di kamar mandi, alat-alat kebersihan, kemudian alat-alat kerja itu sendiri, berbagai macam mesin, kendaraan, jadi sub dari bagian transportasi di tempat kerjanya. Datang-datang, langsung to the point kerja, jam pulang. Itu banyak loh yang mengeluhkan. Sekali lagi kita terimalah dengan baik. Kita harus berbenah bahwa aspek tanggung jawab terhadap inventaris barang itu masih lemah. Masih lemah. Kenapa? Karena banyak dari kita berpikir di pondok itu cukup belajar aja. Tidak ditambahkan di pondok itu belajar dan juga beramal. Menuntut ilmu juga dipraktekkan. Jangan menunggu nanti, jangan bilang besok. Tapi di pondok itu nilai atau aspek tanggung jawab itu harus mulai bahkan betul-betul ditanamkan. Itu contoh secara spesifik satu saya berikan dari sekian banyak contoh yang seharusnya kita perhatikan. Tentang tanggung jawab terhadap inventaris tempat dia kerja. Itu kan sesuatu yang di dunia kerja evaluasinya cukup besar itu. Bagaimana tidak kasus klasik ya. Kasus klasik. Tapi sekali lagi ya harus kita terima masukan-masukan semacam ini. Jangan kemudian kita antipati ya, atau kemudian a priori ya. Enggak kata siapa. Janganlah. Kalau itu memang fakta, kenapa kita tidak kemudian terima baik lalu kita perbaiki bersama-sama. Ini contoh klasik nih. Yang namanya pondok itu orang mengidentikan dengan pakaian yang terbuang. Pakaian yang terbuang. Sirwal, sarung, kaos, jubah, kopiah, surban. Mungkin kalau di sini enggak lah. Di sini apa enggak? Di sini apa enggak?
baju-baju yang dijemur, lupa, akhirnya jatuh di tanah, di lantai, malu mengakui, apalagi udah dikumpulin, diumumkan, punya siapa nih? Nggak ngaku, padahal punya dia itu. Jemur pas hujan, jatuh, kena angin, tergenang air, kotor, malas. Pas musim hujan terutama, nanti main bola, atau ada kegiatan camping dan yang lain, kotor, malas mencuci, buang aja. Itu juga yang dikeluhkan banyak orang tua. Ini anak saya kok minta baju, terus minta celana, terus minta jubah, terus beli lagi. Kemana? Alasannya macam-macam. Wah, diambil temanku. Bukan diambil temannya. Dia yang gak mau ngambil. Itu kan masalah klasik. Nah, tanggung jawab terhadap pakaian yang dia punya itu loh. Tanggung jawab terhadap pakaiannya sendiri, bukan pakaian orang lain. Untuk mulai dari mencucinya, menjemurnya, mengambilnya, melipatnya, menyimpannya untuk bisa dipakai lagi. Terus begitu siklusnya. Itu kan objek untuk berlatih tentang tanggung jawab. Belum lagi nanti alat-alat tulisnya. Bolpen hilang terus. Bolpennya kemana? Nggak tahu, Bi. Bolpennya kemana, nak? Ustadznya tanya. Jatuh, Ustadz. Kok nggak nulis? Bolpennya ketinggalan di rumah, Ustadz. Dipinjemin. Ya udah, pakai punya Ustadz. Pas pulang tadi bolpennya Ustadz kemana? Aduh, lupa, Ustadz. Itu masalah klasik itu. Masalah klasik itu bukan kemudian, ya udah dari dulu seperti itu, ngapain kita permasalahkan? Ya nggak bisa lah. Justru bagaimana kita berusaha merubah sedikit demi sedikit tentang tanggung jawab terhadap kepemilikan. Terhadap kepemilikan. Sandal nih. Waduh, dunia menggosok ini luas banget. Kalau ditanya, kok kamu pakai sandalnya temanmu? Sandalku juga sering dipakai temanku, nggak bilang-bilang. Ini bukan masalah sepele. Bukan. Dan jangan sampai menyepelekan. Karena kesalahan besar itu dimulai dari menyepelekan masalah kecil. Kalau udah terbiasa dan terbentuk seperti itu, pakai barang milik orang tanpa izin, ya hari ini sandal. Hari ini sandal. Hari ini bolpen. Yang nilainya tidak lebih dari 10.000 rupiah. Mungkin 3.000, 4.000 udah dapat satu bolpen. Hari ini. Tapi kalau udah terbiasa begitu, terus suatu saat motor orang yang diambil. Suatu saat handphone milik orang yang tertinggal dia ambil. Suatu saat dapat uang segepok dia ambil dan dia miliki. Kenapa? Udah terbentuk dan terbiasa. Ini contoh nyata. Lebih spesifik tentang tanggung jawab. Tanggung jawab kita spesifikkan lagi terhadap kepemilikan. Padahal banyak nih tanggung jawab ya kan, belum tugas-tugas dan lainnya. Tapi kita kasih contoh yang dianggap remeh dan kecil. Nah, mestinya di pondok itu ya kita bukan hanya belajar, tapi juga mengamalkan. Maka perlu dan penting memang semua komponen yang ada di suatu lembaga pendidikan ya bekerja sama. Hal yang seperti ini tidak hanya kita bebankan kepada santri-santri itu, dengerin tuh. Kalau udah punya ilmu itu diamalkan. Tidak cukup, tapi perlu komponen yang lain. Pengurus, misalkan. Itu membimbing dan mengarahkan. Teknis, mengamalkan ilmu dalam hal tanggung jawab misalkan. Bagaimana nih programnya apa-apa saja. Pengawasan dan kontrolnya bagaimana. Sampai sejauh mana bentuk tanggung jawab yang ingin kita aplikasikan dalam kehidupan pondok. Kemudian ikhwan-ikhwan sebagai apa dalam mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari santri-santri terkait tanggung jawab kepemilikan. Orang tuanya dilibatkan apa enggak? Oh ya harus dilibatkan dong. Nah, bentuk pelibatannya seperti apa?
Bentuk pelibatannya seperti apa? Misal, contoh aja, dos grip. Tahu dos grip nggak? Hah? Nggak tahu. Tahu dos grip nggak? Bahasanya lain kali. Tahu dos grip? Apa bahasa di sini? Dos grip. Tempat nyimpen bolpen itu loh, bolpen, pensil. Apa namanya ini? Dompet. Apa tempat pensil? Jangan miskin kata-kata dong. Itu kemarin juga termasuk yang dibagi tuh loh, dos grip, tempat naruh bolpen, pensil, penggaris, spidol, tip X, stabilo, ya kan? Orang tua kan bisa berperan di situ. Setiap anak dibelikan tempat menyimpan alat-alat tulis tadi itu. Tapi dikasih list kan bisa. Itu pendidikan namanya. Dan pendidikan seperti ini harus dimulai dari kecil. Jangan nunggu nanti udah besar, udah tua. Akhirnya malas. Atau dia tidak ngerti kalau itu ternyata penting. Dimulai dari kecil. Di tempat menyimpan alat-alat tulisnya itu dikasih list. Bisa ditempel pakai lakban. Kalau itu teknis kan orang tua lebih paham daripada saya. Ditulis apa saja yang ada di dalam tempat ini. Bolpen 2, stabilo 2, tip X 2, spidol warna-warni 7, ya kan? Penggaris panjang 1, penggaris setengah lingkaran 1. Jadi dia ngerti. Diajari, nah, ini barang-barang milikmu kamu harus jaga. Nih isinya ini aja, ditunjukin nih. Listnya ya, daftarnya ya. Loh, wah ribet banget Ustaz. Ya, mau ribet hari ini atau ribet yang akan datang? Susah banget jadi orang tua. Ya di situ pahalamu wahai orang tua. Ya kan? Di situ pahalamu. Ini bukan masalah ringan. Bukan satu hal yang patut untuk diremehkan. Nih isinya ya, nah ini 1, 2, 3 udah sesuai, masuk. Pokoknya nanti pulang Umi cek. Nanti Umi akan minta bantuan Abi juga ngecek. Kamu pulang masih utuh nggak itu alat-alat tulismu. Jadi kamu sampai di pondok kamu jaga betul. Kalaupun ada temanmu yang pinjem, harus kamu ingatkan, pulangin, kembaliin. Setiap kali kamu pakai, cek lagi udah lengkap atau belum. Kalau udah dipakai, dibuka, tutup lagi nih, resletingnya ada. Nah, itu salah satu bentuk pelibatan orang tua dalam hal penanaman aspek tanggung jawab terhadap kepemilikan. Ya kan? Terhadap kepemilikan. Contohnya, contoh yang lain kurang lebih sama tentang alat atau mainan anak. Kalau tidak dibiasakan dari kecil, ya udah, tiap beli mainan hilang, tiap beli mainan rusak, tiap beli mainan entah kemana. Habis main-main ditinggal pergi begitu saja. Oh, jangan. Jangan bilang, ya masih kecil lah. Nanti biar saya aja yang ngerapiin. Biar saya aja selaku orang tua nanti yang menata kembali. Salah Anda. Itu justru kesempatan itu. Kita MOU kecil-kecilan sama anak. Ya bisa dibeliin mainan. Tapi nanti tiap kali main dirapiin. Kalau enggak bisa beli mainan lagi. Dibantu, difasilitasi. Nih, kotak. Ya, kotak kabinet. Kotak plastik itu, tempat menyimpan mainan. Diletakkannya di mana? Diletakkannya di sudut sana. Atau di ruangan sebelah sana. Jadi main boleh. Tapi setelah main, mainannya dikumpulkan lagi, ditata, dirapiin, simpen yang baik. Itu namanya dilatih. Subhanallah, orang tua yang mendidik anaknya dengan hal seperti tadi, contohnya, itu di usia 3 tahun. Di usia 4 tahun anak, sudah terlihat itu sebagai sebuah karakter. Itu terlihat. Ketika dia berangkat, masih 3 tahun, masih 4 tahun usianya. Ketika dia keluar dari rumah, mau sholat, mau bermain, mau pergi, entah kemana. Itu dia tahu sandalnya di mana. Karena terdidik, narok sandal itu di sini.
di rak sandal depan rumah samping pintu bagian luar. Pulang ke rumah, dia tahu. Bukan kemudian dilepas sambil dibuang gitu, ya kan? Dilepas sambil tercecer, yang satu masih di teras, yang satu sudah masuk ke dalam rumah. Akhirnya bingung, aduh sandalnya di mana nih? Anak sekecil itu, usia 3 tahun. Dia sudah ngerti. Kenapa? Dibentuk. Ya. Dibiasakan. Datang, dilepas pakai tangan, dia simpen di rak. Masuk ke dalam rumah, dia lepas jubahnya, dia lepas bajunya, ambil hanger, digantung. Dia lepas kopiahnya, dia taruh di tempatnya. Kenapa? Sudah diedukasi, difasilitasi. Diedukasi itu artinya diberitahu, nih, tempatnya di sini, caranya seperti ini. Dikasih fasilitas, ya hanger, ya rak, ya lemari. Dan tentu poin nomor 3 itu yang sangat menentukan. Diberi contoh. Ya kan? Diberi contoh. Datang sebelum masuk rumah, orang tuanya yang melepas sandal, dia taruh. Nih, ini ya, naruh sandalnya di sini. Lepas dulu. Masuk di rumah, orang tuanya ngelepas jubah. Ambil hanger. Nih, begini caranya. Nah, ini orang tuanya ngelepas jubah, jubahnya dilempar. Sampai di rumah, jubahnya dilepas, disampirkan di jendela, sampirkan di meja, sampirkan di sini, kursi, makan. Ya udah, anaknya ikut-ikutan. Ya. Itu salah satu contoh pelibatan orang tua terhadap aspek tanggung jawab kepemilikan. Sekali lagi, itu bukan masalah remeh. Ya, bukan masalah remeh. Itu nanti kalau sudah menjadi karakter, apapun yang Allah berikan untuknya, akan dia jaga, dia rawat. Kenapa? Ini tanggung jawab. Dia bekerja dimanapun, dikasih motor dinas, mobil dinas, dikasih alat-alat kerja, diberi tanggung jawab dan segala macam. Dia bisa melaksanakan tanggung jawab tersebut. Nah, mulainya dari mana? Di pondok. Jangan nanti di pondok. Menjadi santri yang bertanggung jawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi poinnya adalah setiap ilmu yang kita pelajari itu ada konsekuensinya, yaitu diamalkan. Kemudian poin yang kedua, mengamalkan ilmu itu kapan? Kapan? Nanti, besok, atau sejak sekarang? Sejak sekarang. Mengamalkan ilmu itu di mana? Di rumah? Nanti udah lulus? Atau sudah kita lakukan di pondok? Ya sudah kita lakukan di pondok. Jadi kalau bisa, nggak ada lagi lah kasus numpuk pakaian. Satu karung. Nggak tahu punya siapa, nggak ngaku. Jangan ada lagi seperti itu. Kurangilah kasus-kasus kehilangan alat tulis, kehilangan segala macam. Kenapa? Karena tidak merawat, tidak punya tanggung jawab untuk menjaga. Main badminton yuk. Raketnya di mana? Nggak tahu. Yuk main tenis meja yuk. Gitu. Mejanya rusak. Gimana nggak rusak? Nggak ada tanggung jawab untuk merawat hak milik atau inventaris itu. Akhirnya cuma, kemarin dibawa si Fulan tuh. Coba tanya Fulan. Yang terakhir kan kamu. Muter aja. Sampai waktu habis, akhirnya kita nggak main tenis meja. Pernah ada kejadian seperti itu? Nggak ada lah kalau di sini. Baik-baik semua di sini. Dapat batnya, bolanya bingung, bola kecil gitu. Udah mana sih nggak tanggung jawab ini? Yang pegang bola ingat, cuman karena udah takut. Kalau ngaku dihabisin nih. Misalkan, iya aku kemarin yang nyimpen bolanya itu ada 2 di kantongku. Takut, daripada diuin, daripada dihabisin, mending diem. Udahlah. Nanti kalau udah sepi segala macam, taruh di sini terus pergi. Itu model-model nggak bertanggung jawab seperti itu.
pakai barang, entah apa itu bentuk barangnya, dia yang terakhir dicari. Bukan cuma bola, seperti itu banyak sekali kasusnya dan contohnya. Baru ingat, baru sadar, tapi karena rasa tanggung jawabnya itu kurang, akhirnya nggak berani untuk ngaku. Itu tadi, kalau ngaku malah dihabisin ya kan. Kamu itu, nggak bilang dari tadi. Itu bikin orang bingung, tuh waktu udah habis. Daripada digituin, taruh di kamar mandi, taruh di selimutnya temennya, taruh di mana, terus apalagi orangnya agak-agak gimana gitu ya kan. Sok jadi pahlawan. Lah ini bolanya di sini. Padahal dia yang naruh. Dia yang naruh. Bener nggak? Bener lah. Kita ini dari tahun 95 jadi santri. Jadi tahu banget yang seperti itu. Sok jadi pahlawan. Siapa yang naruh di sini nih? Aduh, men. Bolanya ternyata di sini. Dia yang naruh. Itu tanggung jawabnya itu kurang seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.